Saya mau masuk tol, masa nggak boleh Pak? Saya penumpang. Boleh saja, siapa ya tadi? Ya boleh saja. Tapi Terus kan sekarang nggak Bapak bawa-bawa nama Bapak saya untuk apa Pak? Terus Iya. bilang Bapak saya bakal dapat musibah untuk apa? nggak banyak. Eleanor Roosevelt pernah berkata, kawan-kawan, great man talking about ideas, effort man talking about event, small man talking about people. Orang hebat selalu akan bercerita tentang ide. Orang rata-rata selalu bercerita tentang kejadian. Yang kelima, teman-teman, jangan suka ikut campur dengan urusan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali bersama Biodika Sport Channel di sini. Semoga hari-hari kita semua selalu diberikan kemudahan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Kali ini kembali teman-teman, seperti biasa kita akan mereaksi sebuah video penting yang sudah saya dapatkan, di mana video ini nantinya tentu masih saja berkaitan dengan taksi online begitu, dan saya meyakini bahwa di luar sana teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama, kejadian yang sama, dan mungkin sama persis, dan kita semua punya hak untuk merasakan atau berkomentar atau bahkan kemudian menyikapi dalam bentuk apapun dari kejadian yang kita alami seperti itu. Dan semoga pihak-pihak yang berkepentingan juga bisa melihat video ini dengan baik, seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, kawan-kawan, bahwa selalu ada masalah, dan masalahnya tetap ya itu saja. Dan siapa sebetulnya yang berhak untuk atau yang punya andil besar untuk menyelesaikan persoalan ini? Yang pertama adalah aplikasi, yang kedua adalah driver, yang ketiga adalah penumpang itu sendiri, kawan-kawan. Tapi saya ingin tegaskan di sini bahwasanya yang paling punya kemampuan untuk memberikan penyelesaian atau memberikan edukasi ini adalah aplikasi. Kenapa, teman-teman? Aplikasi memiliki sumber daya manusia yang baik untuk memberikan pemahaman yang baik kepada para penumpang dan para driver supaya tidak lagi berkonflik di lapangan begitu. Permasalahan-permasalahan yang terjadi, teman-teman, saya melihatnya bahwa itu lantaran karena cara membina kecerdasan emosional itu jauh lebih penting daripada background yang ada pada diri rekan-rekan driver. Seperti biasa, konten saya selalu saya selipkan sedikit kalimat-kalimat sebagai penyemangat untuk para rekan-rekan yang berjuang di luar sana. Saya ingin mengatakan begini, teman-teman, bahwa ada 5 hal yang ketika kita ingin dihormati oleh orang lain. Yang pertama adalah hindari untuk terlalu banyak bicara. Semakin banyak bicara, semakin kita mudah diprediksi dan dinilai oleh orang lain. Semakin banyak bicara, semakin sedikit ruang kita untuk mendengarkan orang lain. Yang kedua adalah ketika kita ingin dihormati orang lain, maka kita pun juga harus menghargai orang lain. Lalu yang ketiga adalah
ketika kita ingin dihormati, jangan pernah mengeluh di media sosial. Sebab mengeluh di media sosial, teman-teman, hal itu dapat berdampak buruk pada kesejahteraan mental individu yang mengeluh. Terlalu banyak merinci masalah dan terlalu sering berkata tidak puas secara terbuka bisa menyebabkan orang lain tidak menyukai kepribadian kita. Ingat teman-teman, tidak semua orang terdekatmu atau katakanlah followermu itu tertarik dengan masalah kepribadianmu. Yang keempat, jangan suka membicarakan orang lain. Eleanor Roosevelt pernah berkata, kawan-kawan, "Great man talking about ideas, every man talking about even, small man talking about people." Orang hebat selalu akan bercerita tentang ide. Orang rata-rata selalu bercerita tentang kejadian. Yang kelima, teman-teman, jangan suka ikut campur dengan urusan orang lain. Apakah Anda sepakat dengan saya? Tentu, apa yang ada di pikiran Anda dan apa yang ada di pikiran saya tentu berbeda. Baik, teman-teman, kita kembali ke persoalan pokoknya. Video yang saya akan tampilkan ini adalah video di mana seorang driver dan seorang penumpang yang berdebat di mobil, bahkan dengan tone yang tinggi, terutama kepada penumpangnya, sampai pada akhirnya pihak aplikasi, saya tidak menyebutkan aplikasinya di sini, bahkan video yang menyebutkan nama aplikasi saya sensor di situ, teman-teman, karena saya tidak ingin menyebut nama perusahaan di sini. Saya hanya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman bahwasanya kejadian seperti ini itu adalah sering terjadi di antara kita para driver dan kita para customer. Begitu. Semuanya sudah didamaikan dan penumpang yang merekam video tersebut juga sudah men-take down videonya di Instagramnya karena pihak aplikasi telah meminta maaf atas kejadian ini. Saya tidak tahu teman-teman apakah drivernya ini dikenai sanksi atau tidak. Tapi saya melihat tone-nya sangat rendah, teman-teman. Tapi mungkin maknanya yang kemudian membuat penumpang ini jadi emosi. Jadi kita langsung saja melihat videonya dan teman-teman saya berharap bisa mengomentari video ini sesungguhnya mana pihak yang memicu terjadinya kejadian ini. Siapa pemicunya? Apakah itu drivernya atau penumpangnya? Langsung saja kita lihat videonya, teman-teman. Sama orang tua kayak gimana, Pak? Ya, nggak ada tata keramanya. Saya nggak ada tata keramanya. Tuh, lihat aja, Mbak. Oh, Pak, saya cuma minta masuk tol loh, Pak. Muter, Mbak, bensinnya, Mbak. Nggak paham. Oke. Jadi kita tidak tahu seperti apa awal, tetapi saya membaca bahwa si penumpang ini akan menuju ke bandara dengan cepat begitu. Namun si driver karena rutenya berputar dan mungkin ini akan memakan bensin yang sangat banyak sehingga kemudian dia menolak untuk mengikuti keinginan si customer ini. Tapi customer tetap meminta untuk lewat tol karena mungkin dianggap bahwa lewat tol itu adalah jalur yang baik buat penumpangnya karena lebih cepat mungkin sampai di lokasi, tetapi drivernya punya pemikiran lain. Kalau misalnya saya lewat tol tentu akan menambah biaya bahan bakar untuk perjalanan itu, maka masing-masing bersikeras untuk berada di jalurnya masing-masing. Tapi
penyebab dari persoalan ini adalah ketika driver ini dengan nada, jadi dengan nada yang rendah, dengan tone yang rendah, tetapi diksi yang digunakan adalah tata krama di sini, teman-teman. Itu mungkin yang membuat penumpang ini sedikit tersulut emosinya. Meskipun demikian, penumpang ini masih bisa menahan diri ketika mengatakan ibu ini tidak memiliki tata krama. Nah, disitulah kemudian si penumpangnya agak sedikit emosi, meskipun saya melihat masih bisa menahan emosinya dengan baik di sini. Kita coba akan lanjut videonya, teman-teman. Saya menolak itu karena muda gitu, karena paham aja. Tapi kan saya lagi buru pesawat saya, Pak. Enggak lah. Itu namanya egois atau enggak? Loh, kok egois? Saya pesen buat supaya saya bisa naik pesawat. Baik, dua diksi, kalau saya mencoba untuk memberikan pemetaan, dua diksi yang membuat penumpang ini sedikit agak sulit mengontrol emosinya. Ketika yang pertama tadi mengatakan bahwa ibu ini atau mbak ini tidak memiliki tata krama. Oke? Itu jelas. Yang kedua, apa tadi ya? Saya lagi buru pesawat saya, Pak. Enggak lah. Itu namanya egois atau enggak? Loh, kok egois? Saya pesen. Oke, jadi yang kedua, diksi yang diucapkan oleh driver ini lagi-lagi dengan tone yang rendah, teman-teman. Tidak ngegas, tapi maknanya ini begitu mungkin menusuk ke hati penumpangnya. Ketika mengatakan ibu ini egois, begitu. Silakan teman-teman menilai kalimat egois dan tidak memiliki tata krama itu apakah menurut Anda semua adalah kalimat yang tepat, begitu? Oke, kita lanjutkan videonya. Loh, saya harus mikirin gimana, Pak? Saya nggak pernah loh disuruh nggak masuk tol. Kalau gitu. Malah saya yang marah, Pak. Saya dikatain aneh sama Bapak. Loh, saya emang kayaknya orang gimana diterangin. Loh, saya mau masuk tol, masa nggak boleh, Pak? Saya penumpang. Boleh saja siapa ya tadi? Ya boleh saja. Tapi Terus sekarang Bapak bawa nama Bapak saya untuk apa, Pak? Terus bilang Bapak saya bakal dapat musibah untuk apa? Enggak banyak. Hah? Gitu terus musibah kan Mbak. Musibah? Bapak sumpahin Bapak saya kena musibah? Oke, jadi ketika dua kalimat diucapkan, tidak memiliki tata krama, kemudian egois, itu sepertinya penumpang ini masih bisa menahan diri, teman-teman. Tapi pada saat si ibu ini, si penumpang ini mengucapkan bahwa membawa orang tua, begitu. Nah, di sini kemudian si penumpangnya jadi marah besar. Begitu. Menurut saya sih ya, tidak begitu mencerna atau memahami apa yang diucapkan oleh bapak driver ini, karena dia tidak menyumpahi sesungguhnya si bapak dari penumpang ini, tetapi dia mencoba untuk menganalogikan, begitu, membandingkan kalau seandainya ibu ini marah-marah kepada orang tua seperti saya, begitu, nantinya bisa jadi atau bisa saja orang tua akan diperlakukan sama oleh orang lain, begitu. Nah, disitulah sebetulnya permasalahannya. Si penumpangnya ini mulai mengegas, marah besar gitu. Tapi saya salut dengan drivernya, dengan tone yang masih datar, begitu. Masih menjawab. Jadi terjadilah kemudian di situ perselisihan yang sampai kemudian kita lanjutkan saja videonya. Pak, saya dari tadi diem ya, Pak. Enggak, bapak mbak kalau sama orang lain seperti itu, bapak mbak juga pasti begitu. Astagfirullah.
Bapak saya nggak pernah jahatin orang, Pak. Saya juga alhamdulillah Mbak nggak pernah jahatin. Bapak nggak bisa teriakin saya aneh, terus Bapak nggak sumpahin Bapak saya kena musibah dan kena saya juga. Ih, Bapak jahat banget, Pak. Nggak pernah loh saya nggak sumpahin, cuma kalau Mbak perilakunya seperti itu, kembalilah ke Bapak Mbak pasti. Pak, dari tadi saya tenang loh, Pak. Saya nggak mau teriak-teriak sama Bapak. Saya nggak mau teriak kok. Oh. Ih. Sekarang saya udah tenang. Bapak ngomongin lagi, tiba-tiba tanyain saya punya bapak atau enggak. Kita kan orang tua ya, Mbak teriak-teriak juga sama saya. Pak, saya baru teriak ini sekarang gara-gara Bapak ngomong kayak gitu. Ya, karena anak-anak itu seperti itu. Bapak maaf ya Pak, maaf banget kalau saya menyakiti hati Bapak. Tapi saya cuma mau masuk tol, Pak. Bapak ngatain saya aneh, saya diem aja. Aneh kan apa kan? Saya diem aja, Pak. Saya udah terangin kilometernya, Mbak. Kalau dihitung gitu loh maksudnya. Ya nggak usah jadi sopir Grab, Pak, kalau kayak gitu. Oh itu kan? Ya boleh lah Mbak, terserah Mbak kalau begitu. Ya Pak, saya sakit hati loh, bener-bener, saya Pak. lebih sakit hati orang tua digituin juga. Bapak awalnya Bapak teriakin saya, Pak. Oh, Mbak teriak. Saya Bapak. ngomongnya begini kok biasa. Kenceng tanya anak-anak situ yang... Ya saya kan nggak kenal Bapak. Iya, Saya nggak kenal makanya. anak-anak siapa. Enggak, saya nggak ngomongin anak siapa. Saya dari Saya diem. Mbak, udah Mbak camkan aja. Kalau perilaku kayak gitu baliknya sama orang tua sendiri Mbak. Itu maksudnya. Pak, saya nggak bahas-bahas orang tua sama sekali loh, Pak. Wes, kalau nggak paham aku ceritain. Kita doain salah lagi. Bilangin supaya perilaku itu nggak seperti itu. Astagfirullah, Pak. Dalam ngomong bahasa Inggris, ya aku yang ngerti gitu Mbak. Aku sakit hati dibilang begitu juga. Dibilang apa, Pak? Suruh mau kau nggak mau diceritain. Emang saya bilang, saya mau ngomongin Bapak. Saya ngomongin rekan kerja saya. Oke teman-teman, kita sudah bisa lihat videonya dan teman-teman juga mungkin bisa menyimpulkan sesungguhnya apa yang terjadi. Menurut penilaian saya begini teman-teman, sebetulnya ada rentetan cerita yang tidak nyambung di sini antara apa yang diucapkan oleh driver dan apa yang kemudian ditanggapi oleh penumpang ini teman-teman. Menjelaskan, memberikan penjelasan kepada penumpangnya bahwa sebetulnya pesawatnya itu berangkatnya jam berapa, Ibu. Kalau kita lewat bawah, nggak ada masalah. Beri keyakinan, beri kepastian bahwa kalaupun kita lewat bawah, maka nggak ada masalah. Pun juga saya menjamin atau saya meyakini Ibu akan sampai ke lokasi bandara dengan tepat waktu dan tidak akan tertinggal pesawat begitu. Nah, yang dikhawatirkan sebetulnya oleh penumpang ini, kenapa dia ngotot untuk masuk tol? Karena dia khawatir, dia tidak ingin ketinggalan pesawat, makanya dia meminta untuk lewat tol. Kalau misalnya drivernya ini bisa memberikan penjaminan bahwasanya, oh ya jamnya masih jam sekian, tentu dengan rute yang sama, dengan kebiasaan yang sama yang dilewati oleh driver, dengan jam yang sama, tentu nggak ada masalah kalau misalnya kita lewat bawah, Ibu. Sedikit itu mungkin memberikan rasa aman kepada penumpangnya sehingga kemudian mungkin bisa menerima bahwa ya udahlah Bapak, kita lewat bawah. Demikian kawan. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.